Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh keluarga Islam di mana berada yang seiman dan seagama, semoga selalu mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah, diselamatkan urusan dunia akhirat. Jadi dijadikan orang-orang yang ahli khos, dilebihkan dari kodratnya, diberi ilmu laduni, diberi ilmu hijab, menjadi orang-orang yang tertuntun, selalu mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah. Di akhir hayatnya selalu mendapat rahman rahim Allah yang sebenarnya. Al-Fatihah. Untuk malam ini kita masih melanjutkan pesan Eyang Syekh Siti Jenar. Itu temanya adalah mengenalkan Al-Quran dan kandungannya menjadi akhlak roh dan jiwa kehidupan orang Jawa Pantai Utara. Judulnya seperti itu. Aku sendiri tidak tahu itu maksudnya Pantai Utara. Jadi yang dimaksud, dia selama berjuang khususnya di pantai Jawa Utara ini sudah terpisah antara Islam, budaya, dan keyakinan yang di sekitarnya. Itu sudah benar-benar terpisah, sebab sudah dibentuk dalam perjuangan yang cukup lama. Setelah semuanya terpisah, Eyang Syekh Siti Jenar baru mengajarkan yang namanya Al-Quran dan kandungannya sebagai landasan kehidupan orang-orang Jawa Pantai Utara. Itu judulnya seperti itu. Padahal apa yang dikandung di dalam Al-Quran itu sebenarnya kan cukup rumit, cukup sulit. Dia mengajarkan mulai cara membaca, cara menulis, cara menafsiri, sampai dia mengajarkan kalimah per kalimah yang berhubungan dengan ilmu hijab, ilmu tauhid, dan seterusnya. Yang dimaksud dia, Al-Quran itu ayat demi ayat mengandung unsur roh dan jiwa pada manusia. Al-Quran itu adalah ada hubungan akhlak pada manusia. Intinya, kandungan yang ditulis di dalam Al-Quran itu sama dengan kandungan unsur kemanusiaan yang ada pada diri kita semua. Ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada makrifat, ada hening. Itu semuanya ada pada kandungan Al-Quran, juga ada pada roh dan jiwa kita sebagai kehidupan dari dunia menuju alam ke alam. Yang dimaksud seperti itu. Maka dia ada merumuskan ilmu hijab, ada merumuskan ilmu laduni, bisa merumuskan dengan ilmu-ilmu yang sangat dalam. Ada kisah penjabaran antara nur, akal, roh, nyawa, kolbun, dan gisang. Itu adalah ajaran ciptaan si dia. Terus yang lebih dalam lagi yaitu ada nur, sukma, nyawa, kolbun, dan seterusnya sampai rogo. Itu rogo ini urusan akhirat. Itu juga si dia. Terus yang menemukan rumus hening setelah mencapai tingkatan makrifat, tapi menurut bahasa dia itu rumus wening. Orang yang sudah mencapai tingkatan wening itu sudah roh dan jiwanya itu menyatu dengan Allah. Jadi rumus menyatu antara Al-Quran
kepada diri kita, menyatu dengan nurnya Allah, itu ada rumusan, itu dari Dia yang menerangkan mulai awal sampai akhir, itu Dia. Jadi Islam itu harus kadang-kadang jarang dicapai. Tingkatan wening itu sudah tidak ada doa, adanya hanya Allah. Terus dia menyebut judul itu adalah Manunggaling Kawula lan Gusti. Sebab apa? Kawulanya itu sudah pada dirinya dia, dadanya itu sudah penuh cahaya nur Allah, sudah tiada lain. Dia sudah tidak merasakan kehidupan dunia, itu sudah tidak ada. Jadi roh dan jiwanya itu sudah menyatu dengan cahaya nur Allah yang ada. Sudah tidak ada ingatan dalam bentuk apapun. Nah itu menurut dia diberi judul tingkatan wening atau hening menurut bahasa Indonesia. Dan itu bisa dipelajari oleh semua orang dan bisa dipraktekkan oleh semua orang. Maka rumus itu banyak orang yang mengatakan itu mustahil. Sebenarnya itu salah. Sebab semuanya ada dasar dari tingkatan syariat sampai mencapai tingkatan-tingkatan tersebut. Cuma dijabarkan dalam bentuk ilmu kijab. Maka dia berani menerangkan antara mikro cahaya pada manusia dan mikro cahaya yang ada pada Al-Quran. Dan mikro cahaya yang diberikan oleh para malaikat, para rasul, nabi, wali, guru mursyid, semuanya ada kapasitas yang namanya disebut mikro cahaya. Kalau tidak disebut seperti itu, susah untuk membedakan ilmu satu sama lain. Seperti tingkatan-tingkatan tadi, itu juga sudah bisa dikenali oleh orang umum, masyarakat umum. Itu bentuknya syariat, ada yang bentuk thariqah atau perjalanan, ada yang berhubungan dengan kijab hati. Setelah khusyuk dari syariat itu tadi sudah khusyuk, menganalisa, menghayati dan seterusnya, itu baru tingkatan khusyuk. Lah kalau khusyuk itu menggunakan kijab hati. Berarti doa kita tidak sebatas tenggorokan tapi sudah mencapai hati. Itu baru tingkatan kijab hati. Nur, akal, roh, nyawa, kalbun dan gesang. Terus setelah dari khusyuk itu masih ada tingkatan lagi yang namanya doa yang masuk tingkatan roh, yaitu ada istilahnya itu termasuk nur, sukmo, nyawa, roh, kalbun, hati, rogo. Tapi ini sudah zat akhirat. Jadi karena kita berharap dengan urusan akhirat, kita harus belajar mana yang untuk dunia, mana yang untuk akhirat. Kita harus paham, harus tahu. Nah semuanya ini jembatannya namanya ilmu kijab. Dari syariat, terus mencapai perjalanan praktek, itu namanya kijab hati. Itu tingkatannya khusyuk. Kalau sudah mencapai kijab roh, yaitu yang menerima yaitu adalah ada nur sukmo tadi, nur sukmo, nyawa, roh, kalbun, hati, rogo. Yang terakhir tingkatannya itu adalah tingkatan wening. Kalau sudah mencapai tingkatan wening, di situ sudah tidak ada amalan. Roh dan jiwanya si manusia tersebut sudah penuh cahaya Allah. Maka dia disebut Manunggaling Kawula lan Gusti. Itu rumus. Mari teman-teman kita semua capailah tingkatan-tingkatan tersebut supaya kita besok di alam perjalanan menuju alam abadi tidak tersesat jalan satu dengan jalan yang lain. Sebab dari muka bumi sudah dibentuk dengan karakter roh dan jiwa kita dari perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Jadi kita harus bisa memisahkan mana yang ajaran Rasul, mana yang dibawa oleh Al-Quran. Kita harus paham, jangan sampai tercampur dengan
budaya-budaya atau keyakinan-keyakinan yang tidak dibawakan oleh Rasul Muhammad. Kita harus tahu, kita akan diberi akal, diberi pikiran, dan selanjutnya itu gunanya apa? Nah, setelah semuanya ketemu, di sini menemukan istilah tahu diri. Jadi semuanya pakai rumus. Setelah tahu atas segalanya kehidupan di muka bumi, sudah memahami, terus akhirnya kita menjadi orang yang selalu tahu diri, berserah diri, menjadi orang yang akhlakul karimah, menjadi orang yang amanah, selalu menghadap ridho Allah dan syafaat Rasulullah untuk di akhir hayatnya. Saya kira penyampaian kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.